Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faidah Nur Hanifah. Saya adalah salah satu murid di MTS Al-Wasliyah Insanul Kamil. Nah, pada kali ini saya ingin memperkenalkan program-program yang ada di MTS Al-Wasliyah Insanul Kamil. Penasaran? Yuk ikuti terus kelanjutannya. Eits, tapi jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, jadi program-programnya itu ada dua jenis teman-teman. Ada klub dan juga ekskul. Klubnya itu ada tahfiz Quran, tilawah Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, turats, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Kalau ekskulnya apa aja sih kak? Kalau ekskulnya itu ada pramuka, pencak silat, badminton, komputer, sepak bola, futsal, dan kaligrafi. Banyak sekali kan teman-teman? Nah, nanti saya juga melakukan sesi wawancara terhadap guru loh teman-teman. Tapi saya hanya mengambil 3 program saja, yaitu fahmil Quran, tilawah Quran, dan komputer. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama guru yang mengajar program fahmil Quran. Yuk kita wawancarai sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama Ustadz siapa ya? Kenalkan, nama saya Muhammad Nasir, Sarjana Pendidikan Islam. Boleh nggak Ustadz mau wawancarai sebentar? Boleh. Pertanyaan pertama nih Ustadz, apa tujuan Ustadz dalam mengajar program fahmil Quran? Jadi tujuan saya atau tujuan madrasah dalam hal fahmil Quran adalah tujuan utamanya supaya siswa-siswi yang mengikuti fahmil Quran ini dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan bukan hanya dapat menghafal, tapi juga bisa memahami makna daripada ayat-ayat Quran, hadis, begitu juga dengan sejarah-sejarah Al-Quran, tafsir Quran, pokoknya yang berkaitan dengan Quran, hadis, dan sejarah-sejarah Islam. Nah, itu tujuan utamanya. Kalau dalam hal tujuan fahmil Quran tersendiri, tentunya kita bertujuan atau memiliki target bahwasannya nanti siswa-siswi dapat meraih juara dalam hal perlombaan fahmil Quran, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional itu kalau bisa. Siapa yang menjadi inspirasi Ustadz dalam mengajar program fahmil Quran? Jadi yang menjadi inspirasi, karena fahmil Quran ini adalah salah satu cabang olahraga di musabaqah tilawatil Quran. Tentunya dalam hal ini yang paling ditekankan adalah hafalan, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini salah satu ustadz atau da'i yang memiliki hafalan luar biasa adalah Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi itu menjadi salah satu inspirasi bagaimana nanti siswa-siswi kita dapat menghafal, memahami materi-materi yang diberikan itu secara baik, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua yang menjadi inspirasi kita tentunya adalah pimpinan kita sendiri, yaitu Muallim Dr. Mukhlis MA, yang mana beliau juga merupakan salah satu inspirasi kita, bagaimana ketika beliau dahulu ketika masih menjadi atau belum menjadi kepala sekolah, ketika mengajar, banyak dari didikan beliau, dari tangan dingin beliau itu melahirkan siswa-siswi terbaik dalam hal fahmil Quran. Pertanyaan terakhir nih Ustadz, apa strategi yang Ustadz gunakan ketika siswa susah menghafal program fahmil Quran? Strategi ataupun metode yang kami gunakan kepada siswa agar mereka mudah menghafal, banyak metodenya atau strateginya. Nanti beberapa di antaranya ada seperti metode repetisi atau pengulangan, metode mind mapping, metode cerita, metode visualisasi, metode rekaman, dan lain sebagainya. Jadi nanti dalam hal membantu kita ajarkan metode-metode yang mudah untuk menghafal fahmil Quran tersebut, sehingga nanti apabila mereka mengalami kesulitan baru akan kita evaluasi di mana letak kesulitannya. Berarti apakah metode yang diberikan kurang efektif, tidak sesuai dengan cara belajar siswa tersebut,
atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Ustadz karena telah meluangkan waktu dan menjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi adalah hasil wawancara saya bersama Ustadz Nasir SPDI. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan guru yang membimbing program tilawah Al-Quran. Yuk kita wawancarai seputar tilawah Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama Ustadz siapa ya? Nama Ustadz Muhammad Nurfadli SAI. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ustadz, soalnya saya mau mewawancarai Ustadz seputar program tilawah Al-Quran. Baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ustadz. Ya. Apa alasan Ustadz menjadi guru tilawah Al-Quran? Alasan saya menjadi guru tilawah Al-Quran, yang pertama, saya dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah daripada suara dan juga pengetahuan Al-Quran. Maka dari itu saya insya Allah akan bertanggung jawab apa yang sudah diberikan Allah tentang Al-Quran. Maka akan saya ajarkan ke depannya kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, gimana dia bisa membaca sesuai tajwid yang baik dan benar. Dan juga nanti ketika tajwidnya sudah fasih, maka saya akan ajarkan juga tilawah Al-Quran. Demikian. Yang kedua nih Ustadz, siapa sih yang menjadi inspirasi Ustadz dalam mengajar program tilawah Al-Quran? Ya, inspirasi saya banyak. Guru-guru kami, bahkan sekarang baik yang sudah almarhum, yang sudah meninggal, namanya Ustadz Abdul Karim bin Haji Ismail, yang dulu guru pertama saya di Pasar Bengkel. Disitulah dia juga banyak mengajarkan tentang saya pada saat itu. Dan juga inspirasi saya, walaupun dia tinggalnya di kampung, namun dia tetap melahirkan anak-anak pembaca Quran terbaik, bahkan dari mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional sudah dilatih. Maka dari itu menjadi inspirasi bagi saya ketika nanti kedepannya saya pengajar, mungkin insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang saya latih itu bahkan sampai tingkat nasional dan internasional seperti itu. Yang terakhir nih Ustadz, apa strategi yang Ustadz gunakan ketika siswa kesulitan memahami konsep tilawah Al-Quran? Ya. Kenapa mereka susah memahami tilawah Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran ini yang pertama harus benar-benar dari kemauan sendiri. Dia kemauannya harus kuat dan juga dibarengi dengan dasar semangat dia dan orang tua juga. Artinya kalau begitu kita ajarkan hari ini atau pagi, bahkan siang dan sore, malam harus dibarengi, diamalkan juga di rumah. Dan juga nanti sebelum sholat subuh diamalkan juga dibaca. Setelah sholat subuh dibaca lagi. Itu tergantung pada manusianya itu sendiri dan kemauan yang kuat. Namun dia tidak punya kemauan yang kuat, maka situlah problemnya banyak anak-anak kita yang tidak dapat. Hanya sebatas belajar di sekolah saja, namun di rumah tidak diamalkan. Makanya siswa-siswi kita banyak yang tidak dapat karena hal itu. Terima kasih kepada Ustadz karena telah meluangkan waktu dan menjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi hasil wawancara saya terhadap Ustadz Fadli yang mengajari program tilawah Al-Quran. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan guru yang membimbing program komputer. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama Ustadznya siapa ya? Nama saya Rinali Caniago Esko. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ustadz, soalnya saya mau mewawancarai Ustadz seputar program komputer. Boleh, silakan. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ustadz. Apa cara yang Ustadz lakukan untuk membantu siswa memahami komputer?
Untuk cara saya lebih mudah saja dengan mendesain desain yang lebih mudah agar murid-murid saya lebih memahami apa yang saya sampaikan. Yang kedua nih Ustadz, bagaimana Ustadz membuat konsep komputer agar lebih dipahami oleh siswa? Untuk konsep komputer saya yaitu saya akan membuat materi yang lebih singkat saja, yang lebih mudah, dengan desain-desain yang lebih gampang dan lebih mudah dipahami oleh mereka. Yang terakhir nih Ustadz, apa tantangan terbesar Ustadz yang Ustadz hadapi dalam mengajar program komputer dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar saya yaitu karena murid-murid saya ini belum paham atau belum mengerti tentang komputer, jadi saya tidak menekankan terlalu tekan kepada mereka untuk lebih mudah memahaminya. Ya, contohnya saya membuat dengan soal-soal atau materi yang lebih mudah untuk mereka pahami. Terima kasih kepada Ustadz Rinaldi karena telah meluangkan waktu dan menjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi hasil wawancara saya terhadap guru yang membimbing program komputer. Nah teman-teman, itu tadi hasil memperkenalkan program dan juga mewawancarai guru. Terima kasih karena telah menonton sampai selesai.